Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang linguistic aspects dan language skills. Lebih detail, kita akan bicara tentang hubungan antara linguistic aspects dan language skills. Kita awali bahasan kita tentang the components of language. Kalau kita bicara tentang components, maka ada 3 hal yang dibicarakan di situ, yakni pronunciation atau pengucapan, vocabulary atau kosakata, dan yang terakhir adalah structure atau struktur bahasa. Ada juga yang disebut dengan the language skills. Apa saja yang masuk di dalam the language skills? Yang pertama diawali dengan listening. Karena ketika kita lahir, asumsinya diawali dengan kita hanya menyimak saja, yaitu listening. Kemudian setelah kita memperoleh input, maka kita akan dinyatakan sanggup untuk melakukan skill berikutnya atau keterampilan berbahasa selanjutnya, yaitu speaking. Setelah itu diikuti oleh reading, dan yang terakhir adalah writing. Adapun linguistic aspect yang akan kita bahas di sini adalah seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni phonology, morphology, syntax, dan semantics. Nah, kita akan melihat bagaimana kaitan antara language components, language skills, dan linguistic aspects, sehingga kalian nantinya memiliki gambaran mengapa kalian harus mempelajari linguistics. Nah, yang semester ini kalian programkan adalah Introduction to Linguistics. Mengapa kita harus belajar linguistics? Apa kaitan antara linguistics dan language skills serta language components? Sekarang kita awali dari linguistic aspects yang disebut dengan phonology. Apa kaitan antara phonology dengan language components dan language skills? Nah, kita lihat, sekarang kita baca sama-sama redaksi ini. Phonology is a study about sound. We study phonology to improve our pronunciation. Having good pronunciation will be good at speaking and listening. Jadi, di sini dinyatakan bahwa phonology itu memiliki keterkaitan yang erat dengan components pronunciation, dan kalau kita bicara tentang pronunciation, tentu kaitannya dengan skill speaking dan listening. Jika kalian mengetahui dengan detail tentang phonology atau ilmu tentang bunyi, maka asumsinya kalian tidak akan mengalami kesulitan di dalam pronunciation karena Anda sudah tahu ilmu bunyi di dalam phonology. Bagaimana mengucapkan kata, seperti apa cara mengucapkannya, mengapa diucapkan demikian, itu semua dipelajari di dalam phonology. Maka ketika Anda nanti masuk di dalam pronunciation, diharapkan Anda tidak mengalami kesulitan dari segi ilmu fonologinya. Kemudian, kalau kalian bagus di dalam pronunciation, maka dipastikan kalian juga akan mengalami kemudahan-kemudahan di dalam speaking dan listening. Bagaimana dengan morphology? Morphology ini adalah ilmu tentang kata. Bagaimana kata terbentuk. Sehingga
dinyatakan bahwa kalau kalian mau memperkaya atau menambah jumlah vocabulary-nya atau kosakatanya, maka pelajarilah morfologi karena Anda akan lebih mudah untuk memperkaya kosakatanya. Dan apabila kosakata kalian, komponen vocabulary ini bagus, maka asumsinya Anda akan mengalami juga kemudahan-kemudahan di dalam memahami reading text. Sesungguhnya bukan hanya reading text saja, meskipun redaksi di slide ini dinyatakan hanya reading. Tetapi kalau Anda memiliki pemahaman yang baik dalam morfologi, maka Anda juga akan mengalami pemahaman yang baik dari segi speakingnya. Tentu kalau vocabulary-nya banyak, speaking juga bagus. Writing juga demikian. Sekarang kita melihat keterkaitan antara sintaks, linguistic aspek sintaks, dengan structure, komponen structure, dan skill writing. Nah, ini memiliki keterkaitan yang erat sekali. Jadi, sintaks itu mempelajari tentang sentence, ilmu pembentukan kalimat yang grammatically correct atau benar secara aturan gramatikal bahasa tertentu. Nah, sekarang kita belajar bahasa Inggris. Maka berarti, apakah kalimat yang kalian hasilkan itu sesuai dengan gramatikal dalam bahasa Inggris? Begitu tentunya. Nah, sekarang kaitan antara komponen structure itu erat sekali dengan sintaks. Untuk mengetahui komponen structure, maka kalian membutuhkan ilmu sintaks, sehingga kalian akan mudah nantinya membuat kalimat, mengkonstruksi kalimat dengan tenses-tenses tertentu, misalkan membuat phrase, itu akan lebih mudah lagi. Demikian juga ketika kalian menyusun kalimat untuk meningkatkan keterampilan writing kalian. Nah, sesungguhnya bukan cuma writing juga. Ilmu ini juga Anda butuhkan ketika Anda speaking, sehingga nanti dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikalnya baik tentunya. Sekarang kita masuk pada semantics. Kalau semantics ini kita bicara tentang ilmu meaning atau makna. Nah, ilmu ini dibutuhkan di semua komponen, juga dibutuhkan di semua skill, sehingga kita dapat mengatakan bahwa semantics, ilmu meaning ini erat kaitannya dengan semua language components dan semua language skills, karena kita membutuhkan untuk mengetahui makna ketika kita berbicara komponen dan ketika kita berbicara tentang skills. Setelah mempelajari kaitan atau hubungan antara linguistic aspects, language components, dan language skills, sekarang saya mau masuk lebih detail tentang linguistic aspek yang disebut dengan phonology. Nah, ada di beberapa universitas, phonetics dan phonology itu dipisahkan. Tetapi di prodi kita, phonetics dan phonology itu disatukan dalam mata kuliah yang disebut dengan English Phonology yang akan kalian programkan semester depan. Nah, sekarang saya mau bahas tentang phonetics dulu. The word phone means sound and tics means scientific or systematic study of something. Jadi, kalau kita melihat kata phonetics ini dibagi atas dua, yaitu phone dan tics. Phone artinya makna, makanya ada kata telepon, artinya phone bunyi yang dipakai untuk telekomunikasi. Ada mobile phone, bunyi yang berpindah-pindah, makanya kalian pakai itu kan kemanapun kalian pergi kalian bawa. Nah, sekarang phonetics khusus berbicara tentang ilmu bunyi.
ya. Phonetics is generally study of all human speech sounds and how they are produced, transmitted, and received. Jadi secara detail, phonetics ini bicara tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia, tetapi yang dibicarakan adalah bagaimana bunyi itu dihasilkan, bagaimana ditransfer, dan bagaimana diterima oleh pendengar. Itu kita pelajari di dalam phonetics. Secara detail, cabang dari phonetics itu terbagi atas 3 seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ada yang disebut dengan articulatory phonetics yang berbicara tentang bagaimana bunyi itu dihasilkan. Kemudian yang kedua, auditory phonetics berbicara tentang bagaimana bunyi itu diterima oleh telinga pendengar. Bagaimana telinga itu memproses bunyi. Kemudian yang ketiga, acoustic phonetics, yaitu bagaimana bunyi itu ditransfer kepada pendengar. Jadi kalau kita mau bedakan antara phonetics dan phonology, sesungguhnya phonology itu adalah cakupannya lebih luas. Dia lebih kepada speech sound tertentu dalam bahasa tertentu. Nah, sekarang saya hanya akan masuk pada why the study of phonetics is important. Kenapa kita perlu mempelajari phonetics ini? Nah, a knowledge of phonetics is a must for a learner of the English language. Nah, katanya ini adalah sebuah keharusan. Mengapa demikian? To give a true description of sounds of English and how they are made. Jadi nantinya kita akan bicara bagaimana cara menghasilkan bunyi tertentu. Alat artikulasi apa saja yang digunakan untuk menghasilkan bunyi tertentu. Itu dipelajari di dalam phonetics. Kemudian to point out the mistakes in learners' pronunciation and to help them learn the correct one. Jadi kita juga bicara tentang kesalahan dalam pronunciation atau pengucapan dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian yang terakhir, to differentiate sounds of English from those of the mother tongue. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana membedakan bunyi dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa ibu. Kalau kita berarti pelajar Indonesia berarti dengan bahasa Indonesia. Classification of English sound. Ini terbagi atas 2 kelompok besar, yakni yang pertama konsonan dan yang kedua adalah vokal atau vowels. Nah, kalau kita bicara tentang konsonan, biasa dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan sebagai huruf mati gitu ya. Nah, yaitu bunyi-bunyi konsonan. Ada bunyi p, b, k, t, dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa yang membedakan antara bunyi konsonan dan bunyi vowel? Perbedaan yang paling mendasar ialah pada aliran udara atau dikenal dengan istilah air stream. Nah, apakah ada hambatan pada aliran udara atau tidak? Kalau yang kita produksi adalah bunyi konsonan, pastikan ada hambatan pada aliran udara yang keluar dari paru-paru kita hingga menuju ke mulut atau hidung kita. Nah, itu yang membedakan antara konsonan dan vowel, yaitu adanya hambatan pada aliran udara yang keluar melalui alat artikulasi kita dari paru-paru ya. Itu untuk menghasilkan bunyi konsonan. Nah, sekarang ada berapa konsonan dalam bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal ada 24 konsonan. Silahkan kalian cari tahu dalam bahasa Indonesia ada berapa konsonan. Kita bicara bunyi ya, bukan huruf. Sekali lagi, bunyi.
Untuk menghasilkan klasifikasi bunyi yang kedua, yaitu vowel, yang terjadi pada alat artikulasi kita adalah aliran udara mengalir bebas dari paru-paru kita menuju ke alat artikulasi kita melalui mulut atau melalui hidung kita. Nah, jadi kata kuncinya pembeda antara konsonan dan vowel ialah ada atau tidak adanya hambatan udara yang keluar melalui alat artikulasi kita. Saya ulangi sekali lagi, kalau konsonan ada hambatan pada aliran udara yang keluar melalui alat artikulasi kita. Sementara ketika kita menghasilkan bunyi-bunyi vowel, tidak ada hambatan pada aliran udara yang keluar melalui alat artikulasi kita. Nah, sekarang ada berapa bunyi vowel dalam bahasa Inggris? Yang umumnya diketahui itu ada 12 bunyi vowel. Sekali lagi, bunyi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita punya ada 6 ya. Yang membedakan dengan bahasa Inggris itu 2 kalinya. Organ apa saja yang berperan dalam menghasilkan bunyi? Yang pertama ada yang disebut dengan jaw, the jaw atau rahang kita. Kemudian ada the lips, the teeth ridge, ya. The vocal cords atau pita suara, ya, adanya di sini di vocal cords. Kemudian the tongue, lidah, the hard palate, the soft palate, the uvula, the larynx, and the pharynx. Untuk lebih jelasnya yang mana saja alat-alat ini, kalian lihat pada slide berikutnya dengan memahami gambar yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang the jaw, maka atau rahang ya, rahang, maka rahang yang paling aktif untuk menghasilkan bunyi adalah rahang bagian bawah. Mengapa? Kalian boleh tes ya. Tahan rahang kalian atau tahan misalkan bagian bibir atas kalian tekan sambil tetap berbicara. Maka kalian masih tetap dapat berbicara normal. Tetapi ketika kalian tahan dagu kalian atau rahang bagian bawah ya dengan menekan bibir bagian bawah, maka pastikan Anda tidak bisa menghasilkan bunyi yang sempurna. Karena rahang bawah itulah yang lebih aktif ketika Anda berbicara. Kemudian, alat lain yang dianggap juga sebagai alat artikulasi yang paling aktif itu adalah yang disebut dengan the tongue atau lidah. Itu sebabnya ketika ada masalah dengan lidah Anda, sariawan misalkan, pastikan Anda tidak bisa menghasilkan bunyi yang sempurna.